Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 RJ akan membahas tentang integration as an expression, interpolation, dan approximation. Berikut anggota kelompok kami, ada Cecilia Putri Subandi dengan NIM 1224512, ada Jacqueline Alkafaela dengan NIM 1224515, ada Nawaf Abdurrahman dengan NIM 1224518, dan ada Lisa Diana Amelia dengan NIM 1224521. Pertama akan menjelaskan integration as an expression. Berikut penjelasan codingannya. Definisi fungsi f(x) pangkat 2. Fungsi f(x) didefinisikan sebagai artinya fungsi ini akan mengembalikan nilai kuadrat dari input x. P function x denom x min sama dengan 0, sd sama dengan 1. Fungsi px menggunakan distribusi normal standar min sama dengan 0, sd sama dengan 1. Fungsi ini menghitung nilai densitas probabilitas dari distribusi normal standar pada nilai x. Selanjutnya untuk menghitung ekspektasi, expectation integrate function x fx px inf. Ekspektasi dihitung dengan menggunakan integral dan mencetak hasil. Print pasta ekspektasi expectation value. Nilai ekspektasi dari integral di atas dicetak dengan fungsi paste. Hasil dari output dari kode ini adalah ekspektasi 1, di mana ekspektasi untuk distribusi normal standar adalah hal ini karena untuk varian sama dengan dan karena rata-rata maka. Jadi kesimpulannya, kode ini menghitung ekspektasi untuk distribusi normal standar menggunakan integral numerik. Hasilnya adalah yang sesuai dengan teori statistik bahwa varians distribusi normal standar sama dengan itu. Selanjutnya, interpolation, linear interpolation. Penjelasan kodenya adalah definisi data xxj1234, vektor xj adalah kumpulan nilai, YC C14916, vektor YC adalah kumpulan nilai yang merupakan terus interpolasi interpret approach xc YC 2,5. Fungsi approach digunakan untuk melakukan interpolasi linear antara pasangan data. Xout 2,5 menemukan bahwa kita ingin mencari nilai interpolasi untuk data tersebut. Selanjutnya mencetak hasil interpolasi. Print pasta nilai interpolasi pada X 2,5 adalah interpolasi Y. Hasil interpolasi disimpan di inter Y dan nilai ini dicetak. Output yang didapat adalah nilai interpolasi pada X 2,5 sama dengan 6,5. Interpolasi linear menghitung nilai di antara dua titik terdekat untuk data tersebut. Titik dan digunakan bersama interpolasi linear. Jadi kesimpulannya, kode ini menggunakan interpolasi linear untuk menghitung nilai pada berdasarkan pasangan data. Hasilnya yang diperoleh dari metode interpolasi linear, teknik ini sangat berguna untuk menduga nilai di antara titik data yang telah diketahui. Selanjutnya, interpolation polynomial interpolation, di mana pendefinisian data kode ini tidak memperlihatkan secara eksplisit data dan tetapi diasumsikan data dan sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh dan yang mungkin didefinisikan sebelumnya. Pemasangan polinomial, polyfit, LMY, poly x, 3. Fungsi ini membuat model regresi polinomial derajat 3 untuk data sebagai fungsi dari fungsi poly x, 3 menghasilkan basis polinomial derajat 3, di mana model ini memodelkan hubungan dan sebagai polinomial, di mana y beta 0 ditambah beta x1 ditambah beta 2x pangkat 2 ditambah beta 3x pangkat 3. Prediksi nilai value predict polyfit new data sama dengan data frame x sama dengan 2,5, di mana fungsi predict digunakan untuk menghitung nilai pada menggunakan model polinomial yang telah dibuat. Mencetak hasil print pasta nilai interpolasi polinomial x 2,5 value. Hasil prediksi pada data dicetak menghasilkan output nilai interpolasi polinomial pada x 2,5 sama dengan 6,25, di mana model polinomial derajat 3 cocok secara sempurna untuk data, karena data tersebut mengikuti hubungan kuadratik pada nilai yang sesuai dengan hasil prediksi model. Jadi kesimpulannya, kode ini menggunakan interpolasi polinomial derajat 3 untuk memprediksi nilai pada hasilnya yang sangat akurat karena data secara alami
mengikuti model kuadratik. Polinomial derajat 2 yang merupakan subsesi dari derajat 3. Interpolasi polinomial efektif dalam memodelkan data yang mengikuti pola polinomial, tetapi berhati-hati dengan overfitting jika derajat polinomial terlalu tinggi. Selanjutnya itu kita akan membahas aproksimasi. Aproksimasi terdiri dari 3 metode. Yang pertama metode Riemann yang terdiri dari Riemann kanan, kiri, dan tengah. Kedua metode Newton-Cotes yang terdiri dari Newton-Cotes trapezoid, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Kemudian yang ketiga yaitu metode Romberg. Yang pertama kita akan membahas metode Riemann kiri. Untuk metode Riemann kiri ini ciri khasnya yaitu memilih titik awal dari setiap subinterval yang akan digunakan sebagai representasi nilai fungsi. Yang pertama, kita deklarasikan dulu fungsinya, yaitu diberi nama objek fungsinya yaitu Riemann left, diassign dengan function f, a, b, n, di mana objek Riemann left ini akan berisi fungsi yang memiliki argumen f, yang akan berisi fungsi yang akan dicari nilai aproksimasinya, kemudian a batas atas, b batas bawah, dan n jumlah partisinya. Kemudian kita hitung panjang subintervalnya dengan objek d diassign dengan b min a per n, yaitu batas atas min batas bawah per jumlah partisi. Kemudian kita inisialisasi jumlah total hasil integral dengan sum diassign dengan 0 terlebih dahulu. Kemudian kita buat loop untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval dengan pengulangan for i in 1 sampai dengan n. Jadi for ini akan diulang sebanyak n jumlah partisi. Sum diassign dengan sum ditambah f dari a plus i min 1 dikali d lagi. Jadi sumnya ini akan berisi nilai awalnya yaitu 0 ditambah fungsi dikali batas atas ditambah i dikurang 1 dikali panjang subinterval dikali lagi dengan panjang subinterval. Kemudian return sum yang akan mengembalikan nilai hasilnya. Kemudian kita panggil fungsinya dengan kita deklarasikan terlebih dahulu fungsinya dengan objek f, yaitu function x 1 per x pangkat 2. Kemudian kita panggil fungsinya yaitu dengan objek result Riemann, kita assign dengan fungsi Riemann left f1 5 100, dimana result Riemann ini akan menghasilkan hasil dari fungsi Riemann left dengan f-nya yaitu 1 per x pangkat 2, batas bawahnya 1, batas atasnya 5, dan jumlah partisinya yaitu 100. Kemudian dipanggil hasilnya yaitu sebesar 0,819. Nah, dibandingkan dengan fungsi integrate yang ada built-in di RStudio dengan fungsi 1 per x pangkat 2 dengan batas bawah 1 dan batas atas 5, itu nilainya sama yaitu di angka 0,8 dengan nilai errornya sekitar 1,1 kali 10 pangkat minus 7. Selanjutnya yaitu Riemann kanan. Sama dengan Riemann kiri, perbedaannya adalah kalau Riemann kiri memilih titik awal dari setiap subinterval sebagai representasi nilai fungsi, kalau Riemann kanan memilih nilai akhir dari setiap subinterval sebagai representasi dari fungsinya. Nah, pertama kita deklarasikan terlebih dahulu fungsinya yaitu bernama objek Riemann right diassign dengan function f, a, b, n, sama seperti tadi. F-nya fungsinya a batas atas, b batas bawah, dan n jumlah partisi. Kemudian d diassign dengan b min a per n, yaitu adalah panjang subintervalnya. Kemudian sum diassign dengan 0 itu nilai awalnya, inisialisasi nilai awal. Kemudian for i in 1 sampai dengan n, yaitu loop pengulangan yang menghitung hasil dari aproksimasinya, di mana pengulangannya akan berjalan sebanyak n jumlah partisi. Nah, sum diassign dengan sum plus f a plus i kali d. Nah, perbedaannya dengan Riemann kiri, kalau Riemann kiri itu tadi f a plus i min i, kalau min 1. Kalau ini f kali a plus i dikali d, tidak dikurangkan dengan 1. Kemudian hasilnya dikembalikan, kemudian dideklarasikan terlebih dahulu fungsinya dengan objek f diassign dengan function x 1 per x pangkat 2. Kemudian dipanggil hasilnya itu result pada objek result Riemann right, dipanggil yang diassign dengan fungsi Riemann right dengan argumennya itu f-nya ya 1 per x pangkat 2, kemudian 1 batas bawah, 5 batas atas, dan n, dan 100 adalah jumlah partisinya. Kemudian dilihat hasilnya yaitu 0,78, berbeda dengan Riemann left tadi 0,8. Kemudian dibandingkan dengan integrate yang built-in di R, nilainya yaitu 0,8. Berarti hasilnya
berbeda sedikit dengan integrate built-in dari R. Selanjutnya, aproksimasi menggunakan metode Newton Cotes. Pada metode ini dilakukan untuk aturan trapesium yang mendekati nilai integral dari sebuah fungsi. Nah, fungsi trapezoid menerima parameter fungsi f, batas bawah a, dan batas atas b. Nilai integral dihitung menggunakan rumus trapesium itu sendiri, yaitu b min a per 2 dikali fa ditambah fb. Di sini fungsi f didefinisikan sebagai e pangkat x dan integrasi dilakukan pada interval 0,3. Hasil akhirnya adalah 31,62831 yang merupakan perkiraan nilai integral 0 hingga 3 dari e pangkat x dx menggunakan pendekatan trapesium. Lalu, aproksimasi menggunakan metode Simpson 1/3. Pada metode ini dilakukan untuk mendekati nilai integral suatu fungsi. Fungsi Moultrie digunakan untuk menghitung integral numerik dengan membagi interval a, b menjadi n subinterval dengan lebar d sama dengan b min a per n. Nilai integral dihitung menggunakan iterasi, di mana kontribusi fungsi pada setiap subinterval dijumlahkan berdasarkan aturan Simpson. Fungsi f didefinisikan sebagai e pangkat x dan diintegrasi pada interval 0,3 dengan 1000 subinterval. Hasilnya adalah 19,08555 mendekati hasil analitik yang dihitung menggunakan fungsi integrate, yaitu 19,08554 dengan error absolut kurang dari 2 kali 10 pangkat min 3. Berikut adalah aproksimasi dari metode integrasi, yaitu salah satunya adalah Newton Cotes, yaitu Simpson 3/8. Jadi di sini pertama dibuat dulu fungsi mulsim, artinya Simpson. Jadi fungsinya itu membutuhkan parameter fungsi, batas bawah, batas atas, dan juga n. N ini adalah interval gitu. Jadi D itu B dikurang A dibagi dengan N, lalu kita buat fungsi sum, di mana sum itu adalah FA. Lalu kita lakukan iterasi, jadi iterasi dari setiap 1 sampai N-1. Jika I tidak sama dengan, maksudnya I modulo 2 sama dengan 1, maka sum itu adalah sum plus 4 dikali fungsi A ditambah I dikali D. Kalau misalkan dia tidak memasuki kondisi modulonya 2 atau genap, maka dia akan memasuki kondisi di mana sum itu adalah sum ditambah 2 dikali F di fungsi A ditambah I dikali D. Lalu dia akan menyimpan nilai sum, yaitu sum adalah sum ditambah F fungsi A ditambah N dikali D. Lalu selanjutnya kita misalnya di sini adalah sebuah fungsi 2 pangkat X, di mana 2 pangkat X ini adalah fungsi yang ingin kita integralkan. Jadi kita langsung masukkan saja batas bawahnya, misalkan 0, 3, dan juga interval 1000. Lalu ini adalah hasil dari multi simplex, yaitu 10.000,098887. Berikutnya ada metode Romberg. Dari sekian banyaknya metode Romberg adalah metode yang paling mendekati nilai toleransi atau metode yang paling efisien. Jadi untuk mengimplementasikannya dalam R, jadi kita harus mendefinisikan fungsi Romberg, yaitu fungsi yang membutuhkan parameter fungsi, batas bawah dan juga batas atas, lalu n ini adalah banyaknya iterasi. Lalu pertama kita buat matriks R, di mana matriks R itu adalah matriks kosong, di mana barisnya itu adalah sebanyak n dan juga kolomnya itu sebanyak n, yang artinya ini bakal berukuran persegi ya. Bisa maksudnya banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama, kayak 3x3, 4x4, 2x2, dan lain sebagainya. Lalu kita lakukan iterasi untuk I di setiap 2 sampai N ini adalah banyaknya iterasi. Jadi kita lakukan fungsi multi trapezoid, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengintegralkan juga. Jadi digunakan fungsi A, B, 2 pangkat I dikali I dikurang 1. Lalu untuk baris, jadi untuk barisnya, jadi ini kolomnya yang 4J di 2 sampai I, jadi dia akan mengisi 4 pangkat J kurang 1 dikali R dikali matriks R di kolom I ke J kurang 1, dan seterusnya. Lalu dia akan mengembalikan nilai R, di mana nilai R ini adalah matriks yang tadi yang diisi.
Lalu selanjutnya misalkan kita ingin mengintegralkan fungsi eksponensial X, lalu kita panggil saja langsung. Result Romberg adalah Romberg dari f 0 batas bawahnya, batas atasnya 3 dengan iterasi 5. Lalu kita akan mencetak hasil dari result Romberg, yaitu hasilnya adalah sekitar 19,08562. Hal ini kalau misalkan kita bandingkan dengan hasil integral dengan fungsi bawaan dari R, sangat kecil sekali ya. 19,08562 dengan 19,0854. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.